Ya, jadi kita akan membahas ya, ternyata banyak sekali Muslim yang bingung. Apakah Isa sama dengan Yesus? Dan dia tanya nih sama tetangganya yang Kristen. Ternyata tetangganya yang Kristen tuh nggak begitu tahu. Ya, itulah sebabnya karena gereja tidak pernah memberikan Islamologi. Itulah sebabnya channel kami hadir untuk memberikan pengajaran buat teman-teman semuanya. Nah, akhirnya dia refer nih ke channelnya Pak Bom Bom. Nah, kita mau lihat videonya yang singkat, saya sudah potong supaya kita tahu sebenarnya apa pandangan mereka terhadap siapa itu Isa dan siapa itu Yesus. Kita puterin videonya ya. Ya, supaya Pak Rahmat belajar. Jadi menurut saya begini, Pak Rahmat selesaikan dulu pemahaman yang tadi barusan Bapak tanyakan tentang Yesus Kristus kenapa disalib, gitu loh Pak Rahmat. Iya. Supaya kita enak, artinya sistematikanya Pak Rahmat nanti dapat nih apa yang dipahami. Karena ketika Pak Rahmat berkata, kenapa Yesus harus disalib? Dalam pemahaman Pak Rahmat, kenapa Isa harus disalib? Kan begitu ya Pak Rahmat ya. Itu kan di dalam kacamata Islam memandang Iya. Yesus Kristus. Nah, makanya kita perlu bikin garis yang tebal kepada Pak Rahmat supaya Pak Rahmat ini tidak salah sejarah, ya. Siapa Yesus Kristus bagi kami orang Kristen, ya. Dari latar belakangnya, sejarahnya, nubuatannya, bahkan nanti ya penggenapannya itu semuanya ada, ya. Nah, jadi nanti mungkin teman-teman jelaskan dulu mengenai Yesus Kristus itu siapa, Pak Rahmat. Memang itu kalau di gereja saja Pak Rahmat atau di sekolah teologi itu bisa sampai 4 SKS Pak Rahmat. Artinya itu tidak main-main ya, cukup panjang sekali penjelasannya. Maka tadi Pak Timothy, Pak King juga itu kalau ibarat kelas cepat itu dia ini ya, apa namanya sistem kebut semalam menjelaskannya. Tapi Pak Rahmat saran saya selesaikan dulu tentang siapa Yesus Kristus supaya Pak Rahmat mengerti lebih jauh tentang siapa Yesus. Setelah Pak Rahmat mengerti itu, Pak Rahmat pasti tahu kenapa dia harus disalib. Ya, jadi dia bukan ujuk-ujuk harus disalib begitu, atau dia tidak tahu kalau dia akan disalib begitu. Nah, Pak Rahmat pelan-pelan dulu belajar siapa itu Yesus Kristus. Ya, kalau saya tanya Pak Rahmat tentang Nabi Isa, saya yakin Pak Rahmat tidak tahu. Saya yakin itu. Ya, nah maka Pak Rahmat mendengarkan dulu penjelasan dari teman-teman tentang siapa itu Yesus Kristus. Seperti itu Pak Rahmat. Jadi gini Pak ya. Ya. Yesus Kristus sama Nabi Isa itu tidak sama Pak ya. Jadi maksudnya lain orang gitu Pak ya, beda orang ya. Ya, untuk mengatakan itu Pak, kita bisa identifikasi tentang nama ibu, tentang kelahirannya, ya, dan juga tentang apa yang dikerjakannya. Ya. Nah, namanya mungkin bisa akar katanya sama, ya. Tetapi kalau saya ngomong bapak, ya, saya ngomong tentang bapak nih. Loh, itu bisa bapak si A, bisa bapak si B. Namanya mungkin bisa sama-sama Joko, tapi di sana Jokowi, satu di sini Joko Waluyo mungkin. Mohon maaf kalau ada yang namanya itu ya. Nah, tetapi sama-sama Joko tetap bisa kita bedakan dari apa? Perbuatannya, karyanya, dan hal-hal yang diperbuatnya. Nah, jikalau Nabi Isa ya yang dalam pemahaman teman-teman Muslim dianggap adalah Yesus, ya mari kita gunakan kacamata pembesar ya supaya kita melihat sama atau tidak. Kalau saya tanya Bapak, lahirnya di mana, Pak? Nabi Isa. Lahirnya? Ya, menurut Quran Nabi Isa lahirnya di mana? Ya, coba lahirnya di bawah pohon kurma gitu, Pak. Pohon kurmanya ditanam di mana itu, Pak? Di daerah mana? Di Madinah. Aduh, teman-teman, gimana nih tanggapan kalian sampai di sini? Habis itu kita lanjutin sebentar. Halo, anybody home? Ya, lanjut dulu Bu Sofi, aku lagi siapkan sedikit. Jadi Isa itu lahirnya di bawah sebatang pohon kurma yang ada di Madinah ya teman-teman ya. Kita lanjut ya. Iya. Ini pengetahuan mereka ya. Di Madinah? Iya. Nah, saya nggak tahu ya, Yesus itu orang, menurut Bapak Yesus itu kan orang Israel, toh Pak? Betul nggak Pak? Iya, kalau
Setahu saya ya seperti itu. Betul enggak? Yesus kan orang Israel kan, Pak? Iya. Nah, masa Yesus tiba-tiba lahir di Madinah begitu, Pak? Ada pohon kurma di Madinah gitu. Bagaimana, Pak? Abadnya itu udah berbeda abad. Nah, ya kan begitu. Kemudian nama ibunya Maryam, saudara Harun. Coba, Pak. Ya, itu ribuan abad jauhnya, Pak. Nah, dari situ, dari hal yang sederhana, maksud saya begini, Pak. Bapak bisa membedakan nanti kemudian bahwa siapa yang salah sejarah, ya, supaya Bapak tidak tersesat, begitu. Tentang sejarah ini, ya, tentang sejarah ini. Jangan kita mengatakan, oh ini misalnya kitab suci ini bukan kitab sejarah. Tidak bisa, Pak. Kebenaran itu harus relevan dengan sejarah. Dan dia harus relevan, ya, harus relevan. Artinya zaman dulu, zaman sekarang, itu masih berlaku. Begitu, ya, harus berkesesuaian dengan sejarah, ya. Yesus Kristus atau Yeshua HaMashiach itu lahirnya di mana, ya, sesuai dengan sejarah nih. Dia orang Israel, ya kan, lahir dari keturunan orang Israel. Bagaimana mungkin bisa di Ibrani sana, Pak, di bawah pohon kurma lagi. Nah, ya kan. Nah, jadi Bapak nanti mungkin pelajarin saja nanti teman-teman di sini tentang Nabi Isa dulu selesaikan, Pak, atau Yesus Kristus. Supaya nanti kita bisa tahu bahwa kenapa dia harus disalib, begitu. Kenapa dia harus jadi manusia, gitu, Pak. Silakan teman-teman yang lain. Iya. Pak, Jadi yang masih saya bingungkan ini loh, Pak. Waalaikumsalam. Iya. Iki lo Pak, aku Pak Bom. Yang masih saya bingungkan ini loh, Pak. Yesus Kristus sama Isa itu loh, Pak. Apakah sama atau beda orang itu aja? Oke, Itu bagus, Pak. gini Pak. Pak, Iya. Pak Bom ya. Iya. Oke, saya mau tanya sama Bapak dulu pertama, kenapa Yesus disalib? Yesus ini dengan Isa sama atau tidak? Tapi saya jawab Yesus dan Isa dulu, Pak ya. Oke, Pak ya? Iya. Saya tanya kenapa ya. Yang pertama begini. Sebelumnya saya tanya sama Bapak, yang duluan ada Alkitab atau Al-Quran, Pak? Saya tanya dulu. Setahu saya itu Alkitab, Pak. Soalnya Al-Quran kan terakhir itu kan. Setahu saya ya. Oke, Iya. jadi begini, Pak. Di dalam Alkitab itu terdiri dari kitab Taurat, kitab Mazmur, dan kitab para nabi, ya Pak ya. Jadi semua dalam Alkitab itu ada semua, namanya Alkitab. Kitab itu buku. Seluruh kitab Allah itu tertulis dalam Alkitab. Semua perjanjian. Jadi tidak bisa dipisahkan. Nah, sekarang Bapak mengatakan bahwa Isa itu Yesus. Kalau di dalam Alkitab itu kedatangan Yesus Tuhan, ya, itu ditulis mulai dari kitab Kejadian. Kejadian ada dalam Keluaran, Ulangan, Bilangan, ya, itu ada di 4 kitab itu. Nubuatan. Kalau kitab Imamat itu tentang penebusan, itu pun juga ada nanti dijelaskan dalam Keluaran 21 ayat 34 sampai 35. Di situ mengenai penebusan. Nah, di dalam Keluaran 24 ayat 8, bangsa Israel itulah perjanjian Nabi Musa kepada bangsa Israel, percikan darah. Nah, penebusan dosa di dalam bangsa Yahudi itu harus dengan darah. Contoh kayak tadi Pak Lobo, ya. Sekarang saya mau jelaskan dulu. Isa dan Yesus itu, saya tanya Bapak, Isa yang menurut Bapak, Isa punya mama namanya siapa? Nabi Isa ya. Namanya siapa? Ibunya namanya Siti Maryam. Oke. Maryam punya saudara enggak? Punya, namanya Harun. Oke, Harun punya saudara enggak? Belum sampai ke situ, Pak. Pak. Oke, jadi gini ya. Iya. Nanti Bapak tanya, Isa ini punya mama Maryam, betul kan? Iya. Maryam ini mereka 3 bersaudara. Maryam ini punya saudara Musa dan Harun, mereka bertiga saudara ya, betul nggak ya? Iya. Nah, kalau di Alkitab, ibunya Yesus itu hanya 2 bersaudara, Maria, nama Maria juga, Maria istri Kleopas. Jadi Maria 2.
tidak punya saudara laki-laki, mereka bersaudara. Terus kalau Maria ini ibu Yesus punya bapak, ya itu namanya mamanya nama Hana, ya neneknya neneknya Yesus itu Hana dengan Elia. Jadi ibu Maria ini punya bapak namanya Elia dengan Hana, ya. Iya. Jadi bapaknya bukan, kalau di Al-Quran kan Isa punya mama Maryam, ya kan? Maryam punya saudara Musa dan Harun. Mereka bertiga ini punya bapak namanya Amran atau Imron, betul nggak? Imron dalam Al-Quran. Nah, Bapak coba lihat ya. Bapak saya kasih lihat dalam Alkitab ya, kitab Taurat ya. Ini Pak ya. Iya. Itu lihat Pak ya. Ini di kitab Taurat. Ini jarak Yesus dengan Nabi Musa. Ini jaraknya nih 1500 tahun Pak. Nama istri Amran atau kalian bilang Imron itu ialah Yokhebed, anak perempuan Lewi yang dilahirkan bagi Lewi dari Mesir. Dan bagi Amran, perempuan itu melahirkan Harun, Musa, dan Miriam. Saudara mereka perempuan. Nah, di sini jelas kitabnya Bapak sudah salah sejarah. Jelas Isa dan Yesus berbeda, Pak. Kemudian, Yesus lahir di kota namanya Bethlehem, bukan lahir di Arab Saudi. Isa lahir di Arab. Isa nggak pernah lahir di Arab Saudi. Isa lahir namanya kota Bethlehem. Itu ditulis dalam Alkitab, nubuatan para nabi sudah 535 tahun sebelum Yesus datang ke dalam dunia. Ini ayatnya. Saya kasih bukti Pak ya, biar Bapak ini ya, nggak bilang kita bohong ya. Iya. Bukti ya. Yesus supaya agak ini loh Pak, nggak bingung gitu ya, Pak. Oke, ini kilo, ono lah. ini Raja Mesias ini ya. Ini tahunnya 535 tahun sebelum kedatangan Yesus, Pak. Jarak dengan Musa 1000 tahun. Jadi Yesus dengan Mika ini sudah hampir 600 tahun. Tetapi engkau hai Bethlehem, hai yang terkecil di antara kaum Yehuda, Yesus dari suku Yehuda, Pak. Dia bangsa Israel tapi dari suku Yehuda. Itu sudah dinubuatkan dalam kitab Taurat juga. Kitab Taurat itu dalam Kejadian 49 ayat 10. Nih, daripadamu bangkit-bangkitku seorang yang memerintah Israel yang permulaannya sejak purbakala, sejak dahulu kala. Nah, pertanyaan Pak, tidak ada seorang nabi atau manusia yang memimpin zaman ini sebelum zaman purbakala. Betul nggak? Cuma Tuhan kan? Tuhan tahu. Iya Pak. Iya. Betul. Jadi Yesus datang ke dalam dunia itu sudah dinubuatkan. Dari ribuan tahun lalu. Sudah dinubuatkan. Yesus akan datang. Itu Pak. Jadi benang merah di Alkitab itu orang Kristen nggak bisa putus. Memang itu kitab orang Yahudi. Tapi Yesus ini orang Yahudi. Murid-muridnya Petrus orang Yahudi. Jadi Bapak harus memang mendapatkan sumber. Semua sejarah, semua firman Tuhan itu ada sejarahnya. Ada ikutnya. Jadi bukannya kita imani saja imani. Jangan. Saya mau imani sesuatu harus ada bukti. Betul kan? Segala perkara di pengadilan harus polisi membuktikan sesuatu seseorang terdakwa harus ada buktinya. Betul nggak? Iya, betul Pak. Ya, karena setan itu kan penipu. Betul nggak? Setan kan iblis penipu. Dia bisa tipu. Iya. Nah, oke. Jadi begini Pak, saya mau ingatkan Bapak. Isa itu lahir di kota Bethlehem. Bapak tahu arti kota Bethlehem, Pak? Yes. Kalau saya tidak ngerti Pak, itu Bethlehem itu maksudnya. Iya. Kalau Isa kan lahir di Arab Saudi, ya toh? Iya. Di bawah pohon kurma. Betul, di bawah pohon kurma. Iya. Bapak tahu nggak? Kalau Bapak ikut saya ke Bethlehem, di Bethlehem itu tidak ada pohon kurma. Namanya juga Bethlehem. Itu tanah itu di atas ketinggian 400 meter. Namanya Bethlehem, rumah roti. Dia punya kota namanya itu rumah roti, ya artinya. Itu nggak ada pohon kurma di sana, biar satu biji pun. Nggak ada pohon. Yang ada itu pohon kurma itu terkenal dari Israel itu ada di kota Yeriko. Itu pohon kurma yang terkenal. Arab Saudi juga kalah. Mereka ekspor dari Yeriko. Kurma paling terenak dari Israel. Itu Pak ya, sudah lain ya. Pertama bapaknya, ibunya, bapak, mamanya, opanya sudah berbeda. Betul nggak? Itu sudah salah. Jadi jelas Yesus dan Isa berbeda. Nah, saya tanya Bapak, kalau di Al-Quran ada nggak Isa bisa mengutus malaikat? Kalau di Al-Quran tidak ada Pak itu. Tidak bisa. Tidak bisa. Yesus Pak bisa mengutus malaikat. Yesus bisa mengutus malaikat. Dan tetap ada.
Ayatnya, ada ayatnya. Iya ya Pak, Baru- iya bisa. Ah, saya kasih lihat. Bapak tahu Pak, Yesus itu Tuhan Pak. Kenapa dia datang ke dalam dunia untuk apa? Gini Pak, saya mau tanya Bapak. Bapak kan punya anak kecil dulu kan, waktu kecil. Coba Bapak perhatikan. Itulah kenapa sampai Yesus datang ke dalam dunia, karena kita ini punya namanya dosa waris Pak. Dosa waris itu gini. Adam kan berdosa, berbuat salah, makanya dosa waris. Nah, begini Pak, saya mau tanya. Bapak coba lihat anak Bapak waktu kecil, umur 5 tahun ke bawah. Ada nggak pada waktu dia bermain sama temannya, tiba-tiba mainannya diambil? Pasti anaknya pukul temannya nggak? Dia pukul temannya nggak? Langsung menangis. Ada lihat nggak? Paham nggak? Nah, Sepaham tahu kan? Ada kan? Anak-anak kecil bermain langsung saling pukul. Nah, pertanyaan saya, apakah anak kecil itu sudah diajar saling pukul? Iya. Atau? Ya. Nah, itu namanya dosa waris, Pak. Karena mereka dari kecil belum tahu apa-apa. Tapi nenek moyang kita sudah jatuh dalam dosa. Makanya anak kecil itu pukul anak kecil temannya karena itu sudah kelakuannya kita. Contoh, singa. Setelah masalah kejadian itu, di kejadian 3 itu ada semuanya itu kena masalah. Adam jatuh dalam dosa. Dulu kan manusia hanya makan buah-buahan. Setelah manusia jatuh dalam dosa, binatang makan binatang. Dulu singa juga tidak makan binatang, Pak. Mereka makan buah-buahan. Ada dalam firman Tuhan dalam kejadian 2. Dulu nggak ada di Taman Eden tuh orang makan daging, makan binatang, makan daging. Nggak ada. Ada. Karena dosa, semua dikutuk. Adam berbuat dosa. Nah, Bapak coba lihat Adam dan Hawa. Nah, sekarang Bapak saya bilang, anak kecil kan sudah saling pukul. Begini Pak, saya tanya, apakah singa melahirkan monyet? Ya, tentu Kan tidak, Pak. Nah, Iya. untuk itu Pak, di dalam Mazmur 51 ayat 7, kita semua ini berdosa, makanya namanya dosa waris, Pak. Itu Mazmur yang tulis itu Raja Daud, yang Bapak bilang Nabi Daud. Bapak, dia murtad atau dia murtad? Jadi gini Pak, dosa, saya tanya Bapak dulu sekali lagi. Bapak, ini kan timbangan Pak, itulah timbangan. Kau dengar? Tanya Bapak. Roh Kudus bicara. Kau dengar itu? Ini Bapak. Perintah Tuhan itu. Ini timbangan Pak, ini timbangan Pak ya. Ini Bapak punya dosa, ini Bapak punya pahala. Kira-kira Bapak bisa tahu nggak berat mana? Bapak tahu nggak? Itu firman Tuhan itu, firman Tuhan. Kau dengar? Hah? Ini dosa, ini dosa, ini Bapak punya pahala. Bapak tahu nggak dosa dan pahala berat mana? Bapak tahu? Ya, belum tahu. Nah, tidak ada manusia yang bisa tahu ini dosa saya, ini pahala. Pasti Bapak bilang, Ada. mudah-mudahan, insya Allah. Betul nggak? Mudah-mudahan. Ya, kan? Nah, Iya. kalau kita orang Kristen, tidak ada begitu Pak. Kita percaya saja sama Yesus, hari ini dosa kita selesai. Ada ayatnya banyak. Haleluya. Ada ayatnya. Makanya Yesus bilang, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Untuk itu dalam Keluaran 24 ayat 8, percikan darah perjanjian bangsa Israel kita ini, Yesus katakan dengan darahku. Dalam Matius 26 ayat 8, dengan darahku, darah penebusan dosa. Dulu zaman dulu penebusan dosa dengan darah. Untuk itu kita orang Kristen, karena Yesus sendiri yang menebus darah dengan dosa kita dengan darahnya, kita semua ditebus. Kalau Bapak hari ini percaya, sudah ditebus. Yang penting melakukan firman. Jadi kalau Bapak bilang Yesus Tuhan, memang Yesus Tuhan. Saya bisa tunjukkan Yesus bahwa Yesus Tuhan. Nanti kalau Bapak mau, selalu sama Pak Febri nonton ikut bahasa saya. Selalu. Saya akan jelaskan. Karena masalah menjelaskan masalah Tuhan itu panjang. Tapi kalau Bapak mau, saya nantang sama Bapak. Apakah Nabi Bapak bisa mengutus malaikat? Bisa enggak? Tidak bisa, Pak. Nah, kalau Yesus bisa Dalam mengutus Al-Quran malaikat. tidak bisa. Yesus bisa mengutus malaikat. Yesus bisa. Ada ayat. Yang matinya itu Pak, Yesus mati itu matinya tubuhnya. Contoh, ini Pak Bom ya, Pak Bom ya. Dulu kecil orang cuma tahu nama Pak Bom. Tapi setelah Pak Bom sekarang begini kan Pak Bom jadi Bapak Gembala, betul nggak? Pak Bom. Tidak mungkin Bapak Gembala, Pak Bom punya nama hilang. Pasti mereka panggil Bapak Gembala Pak Bom, betul nggak? Begitu pula Tuhan. Iya. Tuhan datang ke dalam dunia. Apakah otoritas Tuhan itu hilang atau tidak? Apakah Tuhannya itu hilang atau tidak? Tidak. Tuhan menjadi manusia, jelas dia menjadi manusia, dia Tuhan. Bukan dia jadi Tuhan.
Dia memang 1000% Tuhan, dia 1000% manusia. Contoh kayak Pak Bobong. Pak Bobong hamba Tuhan. Tidak mungkin setelah Pak Bobong jadi hamba Tuhan, nama Pak Bobong hilang. Nggak mungkin. Pasti dua-duanya jalan. Gitu. Paham ya? Tanya lagi. Iya. Tanya lagi. Jadi begini, Pak. Tanya aja. Tanpa penebusan, ya di dalam kitab Keluaran. Nah, ini masalah sunat. Bapak tanya masalah sunat tadi. Iya, masalah sunat belum. Saya bingung itu. Bapak bilang, paham. Kalian sunat itu mila Ibrahim. Tahu nggak, Pak? Sunat itu, aturannya orang Yahudi itu hanya diberikan kepada orang Yahudi saja. Di sunat itu harus umur 8 hari, Pak. 8 hari. Bapak sunat umur berapa? 8 tahun. Baru begini, Pak. Ibrahim atau Abraham, yang Bapak bilang Abraham atau Ibrahim, itu kalau disunat, itu hanya untuk khusus budak. Jadi kalau kita di luar Israel ikut sunat, berarti kita budak. Saya juga budak. Nah, kalau kita sunat sudah jadi budak, harus melakukan Paskah. Ada ayatnya, Pak. Bapak mau lihat ayatnya? Saya kasih tunjuk. Iya. Bapak paham ya? Oke. Saya kasih lihat ya, yang budak saya bilang ya. Kalau Bapak mau disunat harus budak. Berarti Bapak budak kalau sunat. Nih. Iyalah. 17. Budak juga. Apalagi saya. Saya kan orang dulu. Di saya, tapi saya udah punya rumah. Pak ya, ini Pak, saya baca ya. Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat. Bapak sunat umur berapa? Kan bukan 8 hari. Sedangkan ini Abraham loh. Harus disunat. Nah ini. Yakni setiap laki-laki di antara kamu turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu maupun dibeli dengan uang. Yang salah seorang asing tetap tidak termasuk keturunanmu. Ini Pak. Orang yang lahir di rumahmu dan orang yang engkau beli. Engkau beli dengan uang harus disunat. Jadi orang yang dibeli harus disunat. Maka dalam daging mula perjanjianku itu menjadi perjanjian kekal. Gitu loh, Pak. Jadi kalau Bapak sudah disunat, berarti Bapak budak. Budak, itu dibeli. Budak. Nah, kemudian Bapak lihat ini Nabi Musa, Pak ya. Bapak percaya Nabi Musa kan? Iya. Ini Nabi Musa, Pak ya. Kita buka ya. Ini Bapak lihat ya. Bapak kalau sudah sunat justru bahaya nih. Bapak sudah sunat. Aduh, berarti Bapak harus melakukan Paskah. Ini Pak. Bapak lihat ini Pak. Pak baca ya. Ketetapan lebih lanjut mengenai Paskah. Oke Bapak, sudah lihat ya? Iya. Oke. Ini Pak. Iya. Berfirmanlah Tuhan pada Musa dan Harun. Inilah ketetapan mengenai Paskah. Tidak seorang pun dari bangsa asing boleh memakannya. Seorang budak belian barulah boleh makannya setelah engkau menyunat dia. Nah, kalau Bapak sudah sunat, berarti Bapak melakukan Paskah. Melakukan ini ya, Paskah. Bapak tidak pernah melakukan Paskah. Sedangkan Bapak sudah sunat. Potong titik. Paskah. Ya tadi Pak ngomong, Paskah itu apa? Gini Pak, saya kan tidak begitu ngerti. Paskah itu apa Pak ya? Paskah itu dalam Yahudi itu, kalau kita Kristen, penebusan dosa, kematian Yesus Kristus, melepaskan kita dari dosa kita, memperingati kematian Yesus, pengorbanan itu. Kalau orang Yahudi itu kebebasan. Kalau kita Paskah itu terbebasnya dari dosa kita, penebusan dosa. Kalau Paskah itu di bangsa Israel itu penebusan perbudakan, pelepasan perbudakan dari bangsa Mesir. Disitulah yang Firaun punya anak mati, kan tulah itu ada beberapa tulah diberikan kepada Firaun kan. Yang terakhir itu yang ke-9 itu kan gelap. Nah, Bapak sekarang masih gelap. Nah, nanti yang terakhir yang ke-10 itu kan Firaun punya anak sulung mati. Nah, sama dengan Bapak. Kalau Bapak sekarang sudah gelap, kalau Bapak tidak mau dengar saya, tidak mau dengar Pak Bombong atau tidak mau dengar hamba Tuhan, ya, firman Tuhan, Pak Bombong ini kan panjang tangan Tuhan, namanya hamba Tuhan. Pak Bombong kan hamba Tuhan. Jadi kalau saya menyampaikan firman Tuhan, ya terserah Bapak mau dengar tidak. Nanti Bapak gelap seperti Firaun. Bapak gelap, lama-lama gelap, langsung tulah datang. Nah, tadi bagaimana menurut pendapat teman-teman nih, sambil aku ingin sama penggugat dulu. Jadi mereka taunya Isa itu siapa teman-teman? Kok lahirnya di bawah pohon kurma di Madinah? Nah, gimana nih menurut pendapat teman-teman? Supaya kita bisa memberikan pengetahuan dan edukasi kepada saudara-saudara kita ya, supaya mereka juga diselamatkan ya, sama seperti kita. Silakan. Itu dinamakan cocok-cocokan, dicocok-cocokin, tapi sebenarnya nggak sama.
Namanya aja kan Isa. Isa itu kan hasil ucap bibir orang-orang Kristen Syria dalam membaca Pesita kan. Yesua dibaca Isa. Iso. Kedengaran sama orang Arab jadi Isa. Itu kan beda. Isa itu kalau di KTP dengan Yesua itu juga beda. Kalau menurut KTP ya. Kalau memang ada KTP. Ya, nah ternyata nih Pak Gracia Pelo, aku akan puterin juga dari mana sih sebenarnya kok Maryam ini bisa dibilang cucunya Imron? Mau tahu nggak? Teman-teman tahu nggak kira-kira dari mana kok bisa beredar cerita bisa Maryam ini salah sejarah di dalam Quran? Yohanes apa ya? Damaskus. Iya. Ya betul. Jadi Imron itu adalah Amran, tetapi itu kan salah sejarah. Nah, cuma dari mana sih kok bisa salah sejarah? Nah, saya sedang bikin videonya juga. Cuman saya sedang melacak juga silsilah Maryam. Tetapi ini coba kita lihat dulu perbandingan dengan videonya Pak Gracia Pelo ya. Karena ulama mereka sendiri, bahkan scholar-scholar mereka sendiri itu mengatakan bahwa Isa yang adalah cucunya Imron itu sejarah yang tidak pernah ada. Waduh, kalau sudah nggak pernah ada nih dunia dongeng ini namanya. Enggak, di Al-Quran nggak ada ngomong gitu ya, Ibu Sophie? Kenapa, Pak? Di Quran ada nggak kakeknya Isa itu Imron? Ada dong. Ada. Ada. Jadi mereka ada 2 Imron ya? Imronnya... Tidak. Hanya ada 1 Imron. Bapak sudah lihat video kami yang kemarin, Pak Maryam yang tertukar. Bapak Kristen apa Muslim? Saya Kristen dong, Bu Sophie. Penggemarnya Ibu Sophie. Masa lupa. Ya. Mungkin saya ulangin sedikit ya, teman-teman. Jadi menurut Quran, Yesus itu cucunya Imron, keponakannya Musa dan Harun. Nah, gubrak. Tapi dari mana sih cerita ini berasal? Kita lihat dulu. Kita coba dengerin dulu ya fakta-fakta sejarah. Kita melacak kekeliruan. Kenapa ini bisa keliru? Sebentar, aku share screen dulu. Share screen. Ya, ini teman-teman. Kalian tahu kan kalau di dalam Quran itu ada satu yang disebut orang Sabian, yang kata Muhammad juga masuk surga. Nah, orang Sabian ini adalah asal usulnya ya, kalau kita bicara kaum Sabiin itu adalah agama Mani, ya, Manikenisme. Nah, sekarang kita lihat dulu ya apa kata Pak Gracia Pelo. Dari mana sih asalnya kok bisa Yesus ini keponakannya Musa dan Harun, cucunya Imron? Selamat berjumpa kembali dengan Gracia Pelo di channel Inyo Manis. Ayo berapologetika. Pemirsa, episode kali ini saya akan membahas apa yang ditulis dalam bukunya Muhammad Ahmad Kalafulo, Al-Quran bukan kitab sejarah. Postingan yang kapan hari direspon umat muslim katanya itu buku kafir, itu tulisan yang menghina Islam. Saya rasa orang-orang yang komen semacam itu dia kaget dan tanpa dia pikir panjang dia asal nuduh bahwa tulisannya Muhammad Ahmad Kalafulo bahwa Al-Quran bukan kitab sejarah. Dengan seenaknya dituju itu tulisannya orang kafir yang ingin mendiskreditkan Islam. Keliru. Muhammad Ahmad Kalafulo itu orang muslim, cendekiawan muslim, tinggal di Mesir, kuliah di Al-Azhar Kairo. Jadi tolong bagi orang-orang muslim dan para mualaf ataupun orang-orang Kristen yang ingin mempelajari tema-tema yang saya sampaikan dalam postingan-postingan apologetika saya, searching di Google, ketik Muhammad Ahmad Kalafulo, Al-Quran bukan kitab sejarah. Siapa yang jual buku ini secara online? Beli. Dan kalian lihat, penerbit buku itu adalah Paramadina, institusi yang dipimpin oleh Anies Baswedan. Sebelum Anies Baswedan memimpin, Nurkolis Majid. Itu buku muslim, bukan karangan Gracia Pelo, bukan karangan orang kafir, bukan. Itu buku murni tulisan orang muslim sendiri. Termasuk buku-buku yang lain, buku-buku fikih, tafsir, dan hadis, itu buku orang Islam sendiri. Kalau Anda kaget,
atau tidak yakin dengan apa yang saya bacakan, searching di Google, beli secara online. Begitu bukunya datang di rumahmu, kamu buka, kamu baca di halaman yang saya bacakan. Jangan nuduh. Jangan membiasakan kayak begitu. Biasakan melakukan pengujian, check and recheck. Saya membaca jujur apa adanya, memang seperti itu. Itu tulisan-tulisan Muslim. Kembali lagi ke masalah yang akan kita bahas kali ini. Di dalam buku Al-Quran Bukan Kitab Sejarah, Muhammad Ahmad Khalafullah dengan jujur mengakui bahwa silsilah Yesus di dalam Al-Quran itu tidak cocok dengan sejarah. Itu suatu kisah yang tidak pernah terjadi di dalam sejarah. Dia tulis dengan detail. Saya rangkumkan ya, nanti Anda bisa lihat sendiri. Jadi Anda lihat ya, Anda bisa beli bukunya online. Saya punya bukunya ya, Muhammad Ahmad Khalafullah. Ini disertasi S3 ternyata teman-teman. Ya, mengambil jurusan doktoralnya di Universitas Al-Azhar Kairo, dan dia menulis dalam terjemahan bahasa Indonesia, Al-Quran Bukan Kitab Sejarah. Ya, nah, Anda bisa beli, dan dia mengatakan bahwa silsilah Yesus dalam Quran itu tidak pernah terjadi dalam sejarah. Kita lanjutkan ya, lihat ya. Foto halaman buku ini pada halaman beberapa, dan bagaimana Ahmad Khalafullah menjelaskan sampai akhirnya dia mengambil kesimpulan kisah Yesus, keluarga Yesus, silsilah Yesus dalam Al-Quran. Ini contoh kisah yang tidak pernah terjadi di dalam sejarah. Nandar, Ustadz S2, SHMH, Tomnil, ngemut kuku. Tolong perhatikan apa yang ditulis oleh Muhammad Ahmad Khalafullah. Garis besarnya seperti ini. Di dalam Al-Quran, surat At-Tahrim nomor 12, Maryam atau Maria atau Miriam disebut sebagai binti Imron. Maria anaknya Imron. Imron dalam Al-Quran itu sama dengan paralel dengan Amram dalam Alkitab Perjanjian Lama. Surat At-Tahrim mengatakan Maryam anak perempuannya Imron. Oke. Kita lihat ayat berikutnya. Dalam surat Ali Imran 35-36 bahwa istrinya Imran, istrinya Amram mengandung dan melahirkan anak perempuan dan diberi nama Maryam atau Miriam. Artinya apa? Maryam binti Imran ini anak kandungnya Imran atau anak kandungnya Amram. Kemudian setelah Maria akil balik, dia diundi, undiannya dengan anak panah jatuh ke Yusuf. Maryam diasuh sama Yusuf yang sudah dibahas dalam episode yang lalu mengenai proto-evangelium Yakobi. Al-Quran juga mengatakan bahwa Harun adalah saudaranya Musa, menyertai Musa sebagai pembantunya, sebagai wasir. Al-Quran dalam surah Maryam 27-28 mengatakan Maryam saudaranya Harun. Di surah Al-Furqan, Harun saudaranya Musa. Jadi dari sini kita melihat bahwa di dalam Al-Quran, Maryam, Harun dan Musa bersaudara. Betul? Nangkep ya? Dan ketiganya ini adalah anaknya Imron, anaknya Amram. Sama dengan catatan Perjanjian Lama. Di surah Al-Qasas diulang lagi bahwa Musa saudara Harun. Lah yang menjadi pertanyaan, kok bisa Maryam, anaknya Amram, anaknya Imron, saudaranya Harun dan saudaranya Musa yang hidup tahun 1500 sebelum Masehi, dikatakan Maria ini ibunya Yesus. Muhammad Ahmad Khalafullah sebagai cendekiawan Muslim, orang Arab asli, kuliah S3 di Al-Azhar Kairo, mengatakan ini adalah contoh kisah-kisah dalam Quran yang tidak pernah terjadi dalam sejarah. Karena apa? Bagaimana mungkin Amram orang Lewi atau Imron yang punya anak Harun, Musa dan Maryam anak Imron saudaranya Harun Musa, ini ibunya Yesus, bagaimana mungkin? Muhammad Ahmad Khalafullah jujur bilang tidak mungkin, karena mereka hidup 1570 tahun sebelum Masehi. Masa Maria hamil selama 1500 tahun? Atau jangan-jangan ini mujizat terbesar. Maria perawan tertua di dunia, perawan yang berumur 1500 tahun. Ini jadi masalah. Orang Muslim ada tafsir Islam memberikan jawaban yang sekenanya. Maria itu saudaranya Harun bukan berarti saudara kandung, tapi semua nabi itu bersaudara. Ini tafsir asal-asalan. Kok dianggap Maria abad pertama,
Harun itu 1500 tahun sebelum Masehi dianggap bersaudara karena semua nabi bersaudara. Ini ngawur, ini kacau ini nanti. Kalau ditanya siapakah saudaranya Yahya, yaitu Yahya Pembaptis kalau di dalam Alkitab, saudaranya Yahya adalah Daud. Saudaranya Daud siapa? Saudaranya Daud Sulaiman. Kacau kan? Sulaiman itu anaknya Daud kok dibilang saudaranya? Hanya karena semua nabi bersaudara. Ini apa-apaan? Ini tafsir yang terlalu dipaksakan dan sudah membuat kronologis sejarah menjadi kacau balau. Siapa saudaranya Adam? Adam saudaranya adalah Musa. Musa saudaranya Yakub. Yakub saudaranya Daud. Daud saudaranya Zakaria. Lu kan kacau nanti ini. Kalau memang semua nabi bersaudara kan kacau. Muhammad Ahmad Khalafullah, orang Muslim yang jujur, mengakui silsilah dalam Al-Quran ini silsilah yang tidak pernah terjadi di dalam sejarah. Oleh karena itu dia menekankan dalam bukunya untuk melihat Al-Quran jangan dilihat dari ketepatan kronologis, jangan dilihat berdasarkan ketepatan fakta sejarah, karena hal-hal yang bersifat sejarah ini seringkali diabaikan dalam Al-Quran. Namun Muhammad Ahmad Khalafullah percaya, saya mengimani Al-Quran ini wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Allah itu mewahyukan Al-Quran, memfirmankan Al-Quran bukan berdasarkan ketepatan sejarah secara kronologis tepat, enggak. Tapi Allah berbicara, mewahyukan firman-Nya dengan cara berpuisi dan bersyair. Dengar ya teman-teman ya. Jadi Al-Quran itu bukan kitab sejarah, melainkan kitab puisi dan syair. Bisa mau dilanjutkan? Sulaiman apa mau dikomentarin? Komentarin dikit. Bisa Boleh. jadi Sulaiman juga bukan anak Daud. Nah, cuman Jason, aku ada satu pertanyaan tadi. Selain mengapa mereka tidak mengenal Paskah, aku juga pengen tahu apakah Nabi Khidir, Nabi Saleh, kemudian Nabi Daud, Sulaiman, kemudian siapa lagi ya? Nabi Suaib, ya, dan nabi-nabi lainnya, itu pernah nggak sih mereka ke Ka'bah dan berhaji? Atau pernah nggak nabi-nabi sebelumnya itu merayakan Paskah? Penasaran? Iya kan? Kan ada 124.000 nabi tuh. Di antara 124.000 nabi itu siapa aja sih yang pernah berhaji? Mau lanjut dulu nggak? Kita lihat dulu ya, sedikit lagi ya. Habis ini kita komentarin ya. Sehingga kalau sampai ada kejadian-kejadian dalam Al-Quran, kisah-kisah dalam Al-Quran tidak pernah terjadi di dalam sejarah, tidak pernah ada, wajar wong ini syair puisi kok. Kira-kira begitu. Mengenai ini sudah banyak orang apologet Kristen menggunakan fakta bahwa keluarga Yesus itu adalah keluarga Imron. Yesus anaknya Maria, Maria saudaranya Harun, Harun saudaranya Musa, Maria anaknya Imron. Ini anakronisme, tidak sesuai dengan sejarah. Banyak yang ngomong seperti ini. Termasuk Muhammad Ahmad Khalafullah sebagai cendekiawan Muslim mengakui hal ini. كره قلبي لأنه البنات Pak JP banyak iklannya. Aduh, maafkan saya teman-teman, submit ya ke Pak Gracia Pelo Inyomanis channelnya ya. يعني حاجة. Oke. Nanti kita bisa bedah buku khusus nih Kodek mengenai bukunya Ahmad Khalafullah. Kalau kita berhenti sampai hal ini, hanya ini saja, ini tidak sesuai dengan sejarah. Itu hanya sampai tataran logika awal, logika yang sederhana. Orang yang punya nalar pasti tahu tidak mungkin orang yang terpisah 1.500 tahun ini bisa dianggap hidup sejaman, tidak mungkin. Tapi kalau kita hanya berhenti melihat kesenjangan sejarah yang terlalu jauh, kurang enak, kurang mantap. Saya kepo di mana-mana tulisan Yahudi, tulisan Kristen, jarak antara Imron, Maria, saudara Harun, saudara Musa 1.500 tahun, tidak pernah sejaman. Dari mana ya kisah tentang bahwa Yesus dan Imron itu jalannya dekat? Kalau berdasarkan Al-Quran, antara Yesus dengan Imron itu cuma antara kakek sama cucu. Yesus anak Maria, Maria anak Imron. Dari mana ya sumber kisah ini, kisah di dalam Al-Quran yang dipercaya sama umat Islam berada? Pasti ada suatu pengaruh sebelum zaman Islam mengenai hal ini.
Setelah saya melakukan penelitian, saya menemukan jawabannya. Saya menduga ada pengaruh dari agama Mani. Agama Mani itu bahasa lainnya Manikanism atau agama Mandean, atau dalam bahasa Islam itu agama Sabi'in. Begitu saya belajar, saya teliti, saya kaget. Kok ada kesamaan dengan agama Mani? Ini bukunya. Buku ini saya dapat beberapa tahun yang lalu pada saat E. Jibril, penerbit buku ini, datang ke Malang. Waktu itu dia datang ke seminari dan sekolah filsafatnya Katolik di Malang. Pasti E. Jibril bawa buku-buku yang bagus. Begitu saya datang ke tempatnya sekolah filsafatnya Katolik, ada standnya E. Jibril, saya lihat buku-bukunya. Begitu saya lihat buku ini, langsung saya ambil. Begitu saya beli, saya baca buku ini, Jibril ternyata datang juga ke Malang, teman-teman. Sumber kisah bahwa Yesus itu masih keluarganya Imron berasal dari ajaran agama Mani. Agama Mani itu apa sih? Agama Mani itu nama orang yang hidup di abad ketiga. Dia dari Iran. Dia mengklaim bahwa Parakletos yang diucapkan Yesus, aku akan mengutus Parakletos. Dia mengatakan Parakletos itu adalah saya. Saya adalah Kataman An-Nabiya. Saya adalah penutup semua para nabi. Saya adalah Parakletos yang dinubuatkan Yesus. Agama Mani yang muncul di Persia di abad ketiga ini sangat mengidolakan Yesus. Agama Mani percaya ada 11 nabi dan ada 4 nabi terutama. Yesus merupakan salah satu orang dari 4 nabi utama agama Mani. Nabi pertama Zoroaster, kedua Syakyamuni atau Siddhartha Gautama. Nabi ketiga yang terbesar adalah Yesus Kristus anak Maria. Dan yang keempat adalah nabi yang terakhir, penutup semua kenabian, Parakletos yang dinubuatkan Yesus adalah Mani itu sendiri. Pada waktu saya baca buku ini, termasuk saya baca buku kitab sucinya Mani namanya Haran Gawaita, dijelaskan di pasal pertama. Yesus anaknya Maryam. Maryam ibu Yesus anaknya Musa. Dan Musa itu kan anaknya Amram. Nah, kan? Jadi kalau berdasarkan silsilah menurut ajaran agama Mani, Yesus itu buyutnya Imron. Oh, ternyata ajaran yang mengajarkan Yesus itu masih keluarganya Imron yang pernah saya temukan sebelum zamannya Islam, ada di dalam buku Haran Gawaita, di dalam ajaran Mani. Nah, bedanya dengan ajaran dalam Al-Quran apa? Al-Quran merubah posisi Maria anaknya Musa dalam ajaran agama Mani menjadi Maria saudaranya Musa, saudaranya Harun. Disamakan dengan perjanjian lama. Tapi mereka anaknya Imron. Kira-kira begitu. Oh, ternyata sebelum Islam ada, sudah ada agama yang mengajarkan Yesus itu keturunan dan keluarganya Imron. Ini agama yang muncul di abad ketiga. Dan di dalam penjelasan buku ini, agama Mani masuk ke dunia Arab sejak abad ketiga. Dan dia menyebar kemana-mana, bahkan memiliki pengaruh sampai ke Cina. Banyak gua-gua, kuil-kuil, ada gambar Yesus karena agama Mani menyebar ke Cina di abad ke-11. Sampai di Korea, di Cina masuk agama ini. Dari sini saya melihat, saya tahu, Islam bukan agama yang pertama mengajarkan Yesus, cucunya Imron, keluarganya Imron. Sebelum Islam, 300 tahun, 400 tahun sebelum Muhammad lahir, agama Mani sudah mengajarkan Yesus keluarganya Imron. Bedanya di sini cucu, di agama Mani ini cicit. Quran mengadakan modifikasi, Maria anaknya Musa digeser naik ke atas menjadi Maria, saudaranya Harun, saudaranya Musa. Maria anaknya Imron. Sehingga bukan lagi Yesus cicitnya Imron, tapi Yesus cucunya Imron. Yang jadi masalah itu begini. Kristen dan Yahudi ini dua agama yang berkonflik. Konflik antara Yahudi dan Kristen ini sampai Maryam dan Isa yang tertukar, saling melakukan persekusi. Tapi agama Kristen dan agama Yahudi yang berseteru menuliskan silsilah yang sama. Lukas mencatat silsilah Yesus dari garis Maria. Yesus yang disangka orang anaknya Yusuf, anaknya Eli. Yusuf ini suaminya Maria. Maria itu anaknya Eli. Keturunan Yesus dari garis Maria, itu Injil Lukas. Dan Bapak-bapak gereja sudah menyebutkan silsilah Lukas itu silsilah dari Maria. Nah, oke. Nanti saya agak sedikit kurang pas di sini ya. Ketika kita menyebut Talmud Yerusalemi, karena saya sudah menyelidiki Talmud Yerusalemi, bukan di Hakikah 2 ya, tetapi Hakikah 77:4 ya. Itu Maryam Bet Eli
Bat Salim itu bukanlah Maryam ibu Yesus, yaitu pada zaman kita kira 160. Jadi bukan dari Talmud Yerusalemi. Kalau kita mau meneliti silsilah Maryam. Itu nanti saya akan bahas lebih detail di dalam video saya, ya. Jadi Talmud bukanlah satu-satunya sumber yang bisa dipercaya. Kita harus melihat dari sumber lain. Tetapi anyway, Baswe, bagaimana menurut kalian teman-teman? Rabi David Van Zonen, Anda sudah angkat tangan. Silakan. Anda ada mau nambahin nggak? Ya, aku mau nambahin ya. Masalah apa tadi yang disinggung Ka'bah itu ya. Itu saya pernah baca di salah satu buku yang namanya Abraham Nation and the Agar. Itu pernah saya baca, bentar ya, aku tunjukin Tatar biar tidak dianggap asumsi oleh saudara saya dari sebelah. Dan sesungguhnya berdasarkan salah satu buku ini suatu membuktikan bahwa sesungguhnya saudara-saudara Muslim harusnya itu berterima kasih dan mempunyai hutang terhadap apa yang Rasul Paulus ajarkan. Karena banyak di dalam Quran khususnya itu sendiri, contohnya seperti kata Nif, itu berasal dari pengajaran Rasul Paulus. Dan itu terap kali saya heran juga kenapa teman-teman Muslim pada umumnya itu menuduh dan tidak mempunyai terima kasih sama sekali. Bahkan Allah SWT itu juga mengiyakan apa yang diajarkan oleh Rasul Paulus, termasuk dengan istilah tatahanif. Itu nanti saya buktikan. Nah, terutama saya ingin membuktikan tentang istilah kata gitu ya. Nah, ini ya, kelihatan nggak teman-teman? Ya, kelihatan. Nah, ini berdasarkan tentang istilah kata Ka'bah. Di sini membuktikan bahwa Ka'bah itu adalah salah satu konsep pemikiran yang dibuat oleh Muhammad itu sendiri. Di sini tertulis bahwa Israel now at the forlorn except a short among academic study Mana yang kamu baca Islam. Mana? Yang kamu baca mana? Yang ini, Pak, yang apa? Study of Islam, but briefly. Ini, Pak, yang apa? Study of Islam, but briefly. Yang mana sih? Yang aku garis bawahi warna biru, Pak. Dari situ. Put briefly, he argued that it was Muhammad who developed the concept of Abraham as the founder of the Kaabah. Yeah, that's true. Karena nanti saya akan tunjukkan bahwa Ashab Abu Qarb itulah yang membangun Kaabah pada abad keempat. Oke, go on. Nah, terus di sini tertulis ini, dia ini he did so in order to dissociate his religion from that of the Jew. Jadi dia itu tertolak dari bagian dari agama Yahudi, yaitu sekitar di Madinah pada tahun 622. Nah, atas karena dia ditolak oleh kalangan orang Yahudi dan tidak dianggap sebagai agama Yahudi. Nah, orang-orang Yahudi pada umumnya itu beribadah menuju kiblat arah ke Yerusalem in prayer. As well other thing, he know that stand in ancient Arab. Jadi dia mengubah dan menduplikasi tentang apa yang dilakukan oleh Yahudi, di mana Yahudi itu berkiblat ke Yerusalem, maka Muhammad itu mencari situs-situs yang kuno, di mana situs tersebut itu diklaim sebagai tempatnya Abraham.
Jadi itu. Jadi ini membuktikan bahwa Ka'bah itu konsep dari pemikiran Muhammad itu sendiri. Itu Mbak. Ini Mbak. Yang masalah Ka'bah Ya, itu that's ya. not our topic for today karena kita sudah menemukan bukti. Nanti saya akan, kalau kita mau bicara Ka'bah, kita akan bicara dalam sesi khusus. Nanti kita akan bicara dari bukunya Profesor Rafat Amari, Islam in his Light of History ya. Kita akan ambil siapa yang membangun Ka'bah dari kitab-kitab klasik sumber-sumber Islam sendiri. Tetapi hari ini kalau menurut kamu, Dev, tadi yang Muslim awam mengatakan Isa itu lahirnya di bawah pohon kurma, kurmanya ada di Madinah. Menurut Anda bagaimana? Ya, ini sangat suatu keprobleman dan itu pun tidak sesuai apa yang dinubuatkan di dalam Torah ya. Di mana kita melihat di dalam Torah itu sendiri, yaitu di dalam Bereshit 35 ayat 21 berdasarkan Targum Jonathan, di situ mengatakan bahwa Mesias itu lahir di Medal Eder, di mana Medal Eder ini tempat perkumpulan domba itu, dan itu pun berkorelasi di mana di dalam Mika 5 ayat 2 di situ sangatlah jelas di mana Medal Eder itu letaknya di sekitar daerah Bethlehem. Nah, jadi berdasarkan tafsiran-tafsiran Yahudi maupun kekristenan itu secara sepakat mengatakan bahwa Mesias itu lahir di Medal Eder atau yang kita kenal di dalam kitab Injil yaitu kandang binatang. Jadi kita lihat Mika 4. Menara kawanan jaga. Sekarang kita lihat di mana sih Migdal Eder. Jadi lahirnya tidak pernah di bawah pohon kurma. Jadi gini, sebenarnya ada 7 pertanyaan mendasar yang ingin kita tanyakan kepada Muslim. Nubuatan mengenai Yesus lahirnya di Migdal Eder bukan di bawah pohon kurma. Coba bisa kasih share screen saya, Pak Kodex? Saya pengen tanya, ya, ketika Muslim mengatakan kenapa kok Tuhan matinya disalib? Kenapa harus disalib? Kenapa harus mati? Kenapa dengan korban penebusan darah? Ya, karena mereka tidak tahu apa itu namanya nubuatan. Ketika kita menyelidiki Al-Quran, Al-Quran itu tidak mempunyai satu pun nubuatan, nggak ada. Zero. Ya, padahal fulfilled prophecy atau nubuatan yang digenapi itu merupakan salah satu ciri bahwa itu Alkitab atau suatu kitab itu berasal dari Tuhan. Karena Tuhan itu berbicara di dalam nubuatan atau profesi. Karena Tuhan mengatakan, I declare the end from the beginning. Aku sudah ngasih tahu lebih dulu sebelum hal itu terjadi. Supaya ketika hal itu terjadi, kamu tahu bahwa bukan Allah asing yang mengabarkannya, melainkan aku sendiri. Betul nggak, Dev? Tuhan mengatakan hanya aku yang tahu masa depan. Jadi ciri-cirinya kalau seorang nabi mendapatkan firman daripada Tuhan adalah dia berbicara in prophecy dalam nubuatan. Contohnya, Nabi Yesaya berbicara mengenai Koresh, ya, Raja Koresh Agung. Itu hampir 150 tahun sebelum Koresh lahir. Ya, bahkan disebutkan dengan namanya Koresh. Ya, kemudian siapa anak yang lahir juga disebutkan di Mazmur 72 ayat 17. Yenon, Yeshua. Ya, jadi nama juru selamat Yeshua itu sudah disebutkan di dalam kitab Mazmur. Ya. Nah, hal-hal seperti ini yang mereka tidak tahu. Jadi kelahiran Yesus itu sudah dinubuatkan, kematiannya sudah dinubuatkan, bagaimana caranya Yesus mati sudah dinubuatkan, matinya dengan dikhianati oleh orang teman dekatnya sudah dinubuatkan, matinya dengan cara ditusuk tangan dan kakinya sudah dinubuatkan, bahkan kebangkitannya pada hari yang ketiga sudah dinubuatkan. Betul nggak? Betul. Nah, sekarang kita pengen tanya, ya, pertanyaan saya yang kedua, mengapa mereka tidak tahu apa itu arti Al-Masih atau Mesias? Sehingga Isanya ini tertukar 1.500 tahun. Dan saya minta sebutkan nubuatan, kelahiran, kematian, dan kebangkitan Mesias. Karena sampai sekarang orang Yahudi menantikan Mesias yang dinubuatkan. Ada kira-kira 350 nubuatan yang saya temukan ya. Pak Bombo menemukan lebih, tapi saya menemukan 350 nubuatan dan saya bisa sebutkan satu-satu. Di mana saja nubuatan mengenai Mesias? Sebenarnya sih banyak sih, Mbak. Bahkan itu pun berdasarkan dari tafsiran-tafsiran rabi-rabi kuno. Di situ tercatat sebanyak 260 lebih nubuat. 350 membicarakan tentang perihal mesianik. Jadi berdasarkan
siapa ya, scholars dari Yahudi sendiri, yaitu sekarang sudah convert ke Mesianik, itu di abad ke-19 menyatakan bahwa banyak nubuatan-nubuatan di dalam Tanakh khususnya tentang perihal Mesias, dan itu pun para rabi kuno dulunya itu menafsirkan secara Mesianik itu sebanyak sekitar 400 lebih gitu, Mbak. Dan itu pun juga itu ada namanya itu the life of Jesus Christ. Itu banyak sekali mencatat, dan itu salah satu orang Yahudi langsung yang itu pertanyaan saya, di mana nubuatan Mesias harus lahir di bawah pohon kurma dan kurmanya ada di kota Madinah? Ya, itu pertanyaan saya. Kedua, apa alasannya Isa Al-Masih tidak disalibkan? Pertanyaan yang ketiga, Musa dan Yesus merayakan Paskah Dul. Di mana Paskah di dalam Quran? Dan kenapa kamu tidak merayakannya? Sama ini juga, Mbak, saya titip juga satu pertanyaan ke RT6. Saya ingin tanya, kan kalian ini kan menganggap bahwa Islam adalah salah satu bagian dari agama Abrahamaik. Nah, berdasarkan dari agama Abrahamaik, baik Yahudi dan Kristen, itu sama-sama sepakat untuk memuliakan dan meninggikan yang namanya Mesias atau Hamasiah, gitu kan. Nah, berdasarkan kalau di dalam Yahudi, yaitu di dalam Midrash Ekaraba dan Talmud Pesachim, di situ menyatakan bahwa namanya kekal, dan di dalam Midrash Ekaraba itu nama King Messiah itu adalah Adonai, atau bisa dikatakan Tuhan keadilan kita. Nah, kalau di dalam kekristenan, di situ yaitu di dalam Matius 28 sampai 28 ya, 28 ayat 18 sampai 20, dan juga ya Injil-Injil semua menyatakan bahwa emang Mesias itu dimuliakan, begitu pun dengan Yahudi. Nah, bagaimana dengan Islam? Nah, saya ingin tahu, Islam ini sebenarnya itu memuliakan dan meninggikan siapa? Apakah memuliakan Mesias, atau yang bisa kalian biasanya menyebut dengan Al-Masih, atau kepada Muhammad? Karena saya pernah baca di buku dari Benjamin Kaldean, itu menyatakan bahwa di dalam bukunya namanya Muhammad in the Bible, yaitu dia menjelaskan berdasarkan Kejadian 49 ayat 10, menyatakan bahwa Shiloh itu untuk Muhammad. Padahal kalau berdasarkan tafsiran dari Yahudi, yaitu khususnya di Talmud Sanhedrin, menyatakan bahwa Shiloh itu untuk Mesias. Nah, kalian ini memuliakan siapa? Mesias atau Muhammad? Kita mana tahu itu. Mereka nubuatan aja nggak ada kok. Tadi kan kita sudah melihat Muhammad Ahmad Kalafulo. Anda bisa beli bukunya ya. Sekali lagi, saya mungkin bisa upload bukunya. Anda bisa beli bukunya, ini murah nih, kita punya. Ini disertasi S3-nya. Mengatakan Quran bukan kitab sejarah, melainkan puisi dan syair. Sebentar ya Pak Erben. Monggo. Lanjut, Bu. Mantap. Ibu Supietul bisa tanya sebentar? Halo? Ya, boleh. Sebentar, saya mau tunjukkan bukunya Muhammad Ahmad Kalafulo. Ya, sebelum itu yang Ibu Supietul bilang bahwa Islam mengakui bahwa pohon kurma itu di Medina, maksudnya Nabi Isa itu lahir di Medina gitu? Ya, berdasarkan datanya yang diucapkan orang Muslim tadi, ya itu. Lahir di Medina? Iya. Tadi Bapak lihat videonya nggak? Apa saya perlu putar ulang nih? Ya, enggak. Kita putar ulang ya. Boleh. Waduh. Mau. Ya, saya mau tunjukkan dulu bukunya disertasi S3 ya. Ini Anda perlu baca buku ini. Quran itu kitab puisi dan syair. This book is available online. Kamu bisa beli bukunya. Ini bukan orang Indonesia ya. Aduh, sorry. Ini bukunya teman-teman. Anda bisa lihat nggak ini? Oke, kelihatan. Al-Quran. Ini murah sekali, nggak sampai 50.000 kalau nggak salah. Ya, Anda bisa beli.
Saya sudah punya bukunya ini, Muhammad Ahmad Kalafulo. Ini orang Mesir, dia kuliah di Universitas Al-Azhar University. Anda tahu ya, Al-Azhar adalah pusat Muslim Sunni seluruh dunia. Kalau Anda mau pintar, Anda belajar di sana. Termasuk yang kemarin sudah kita bukakan, ada 14 ayat Quran yang merupakan puisi daripada Umayyah bin Abi Salt. Itu Anda bisa tahu hal ini kalau Anda belajar secara mendalam di Universitas Sunni. Kalau Anda tidak belajar di universitas, Anda Muslim abangan yang kayak bapaknya tadi nggak bisa. Ya, yang kayak bapak tadi tidak ngerti apa-apa karena Muslim abangan. Ya, Anda harus sekolah minimal S2, S3, Anda akan tahu puisi-puisi Umayyah bin Abi Salt yang menjadi ayat-ayat di dalam Quran. Nah, Anda perlu baca buku ini, teman-teman. Ini adalah Muhammad Ahmad Kalafulo. Judulnya Al-Quran bukan kitab sejarah, melainkan kitab puisi dan syair. Nah, itulah sebabnya mengapa ada banyak orang Muslim mengatakan kamu harus tahu bahasa Arab untuk bisa mengerti apa makna Quran. Kenapa? Karena bentuknya puisi. Saya kasih Anda contoh. Ya, silakan tanggapin dulu. Sebentar, saya masih buka ini. Nah, jadi ini dari apa yang disampaikan Pak Gracia Pelo sama David tadi, saya terpikir ini aja ya. Ini beberapa kali aku sampaikan, tapi perlu juga untuk diulang-ulang. Jadi kitab Taurat itu kan ditulis kitab TL ya, 1500 sampai 400 sebelum Masehi. Di situ ya. Dan di dalam kitab Taurat ini ada nubuatan tentang kehadiran dan karya Yesus bagi manusia di situ. Jadi nubuatan-nubuatan di dalam kitab ini tentang Yesus itu, kelahirannya, jabatannya sebagai Mesias, sebagai raja, sebagai imam, kematiannya, kemuliaannya, semua di sini ada dinubuatkan. Tapi ini kita tidak bahas secara detail satu-satu untuk hari ini, hanya membuktikan tujuan kita mengapa Isa diserupakan itu, bagaimana tanggapan kita kan begitu. Kemudian di kitab Injil itu ditulis kisaran 40 sampai 70, ada yang mengatakan 90. Sebentar Pak Erben, kayaknya Ya. layarnya kurang besar. Kodek kasih Pak Erben layarnya full dong. Kita disingkirin aja ini, kayaknya nggak penting muka-muka kita. Layarnya Pak Erben dibesarin supaya teman-teman di YouTube bisa belajar. Di-fullkan. Oh ya, oke. Jadi kalau kecilan tulisannya. Udah, oke. Udah tuh. Oke, jadi kitab Taurat dengan kitab Injil ini berarti jaraknya sekitar 2000-an tahun berarti ya, apa 1500-an tahun. Oke. Jadi jaraknya ditulis oleh para murid Yesus yang sejaman dengan Yesus, dan tentu itu abad pertama ya. Dan mereka ini saksi fakta dari peristiwa yang ditulis oleh mereka sesuai dengan catatan sejarah. Jadi apa yang ditulis di dalam kitab Injil ini tentang Yesus itu sangat sejalan dengan sejarah. Nanti kita lihat, tetapi Quran itu diturunkan tahun 610 sampai 632 dan diturunkan itu 7 ahruf, 7 bacaan, 7 qiraah atau apa, 7 bacaan lah. Walaupun 7 bacaan ini tidak tahu di mana sekarang, tetapi kitab ini pun apa, kalau kita berbicara isinya ini nanti kaitkan dengan Injil, maka di sini muncul pertanyaan. Mengapa kisah-kisah di dalam Quran ini ada kemiripan sedikit dengan apa yang ada di sini di dalam Injil, tetapi di dalam kemiripan itu terdapat segudang perbedaan. Maka ini nanti bisa dikaitkan dengan Waraka bin Naufal atau yang disampaikan Pak Gracia Pelo tadi itu ya, aliran mani itu, yang memang mirip juga dengan di sini. Dan ini nanti akan dikaitkan dengan mengapa kemiripan-kemiripan di sini ada, dikaitkan dengan kitab-kitab gnostik. Pak Gracia Pelo tadi udah berikan data-datanya. Ini hanya merenungkan penulisan-penulisan sejarah. Kemudian ini pun Quran yang tahun ini ditulis, pernah lagi ditulis di zaman Utsman itu ya. Utsman di tahun 656 setelah Baginda meninggal ini ya. Penulisan atau pengumpulan ulang yang terkenal oleh Utsman. Tetapi dalam peristiwa ini pun di dalam catatan sejarah ada dibakar. Bagaimana ini dengan di sini? Apakah sama? Tapi kita tidak bisa buktikan. Nah, ini beberapa pertanyaan-pertanyaan sejarah yang bisa kita lihat nanti. Baru kemudian di sini pun ada kanonisasi Quran. Kanonisasi Quran itu 1924. Ini kurang nomornya ya. Ini harusnya ada nomor 1 di sini. Ya, 1924 itu di Kairo, Mesir, yaitu para sarjana Islam dan mayoritas Muslim menggunakan sampai hari ini. Artinya di sini kisah Isa di dalam kitab ini ya dengan kisah Yesus di dalam kitab ini
Itu tidak sinkron, tidak ada kaitan. Tetapi di dalam kitab ini berbicara nubuat tentang Yesus dengan penggenapan di dalam kitab Injil, itu sejalan. Ini sejalan. Tetapi kalau kisah Isa yang dianggap sebagai Yesus dikaitkan dengan nubuatan di sini, ini nggak ada hubungan. Ini menjadi sebuah perenungan sejarah yang harus dipahami. Tetapi memang kalau dikatakan Quran bukan kitab sejarah, tapi kitab syair, ya apa boleh buat. Itulah pergumulan mereka di situ. Jadi kenapa kisah-kisah di sini berbeda dengan kisah di sini, bahkan nanti jadi tidak bisa dipahami nubuatan di sini, tentang Mesias. Karena ini bisa dikaitkan dengan Waraka bin Naufal. Kitab-kitab yang ditulis Waraka bin Naufal itu di mana? Atau kitab Mani tadi ya, baru nanti masuk lagi ke kitab Gnostik. Gnostik ini nanti Ibu Sophie bisa bahas ini. Data-datanya ada, saya tidak ada. Atau bisa tapi tidak lengkap. Oke, jadi ini perenungan-perenungan sejarah ketika kita berbicara Isa di sini menjadi terdapat kejanggalan yang sangat besar. Baik dari kelahirannya, orang tuanya, bagaimana dia besar, bagaimana karyanya, bagaimana matinya, bangkitnya, semuanya itu sangat berbeda. Kenapa? Karena ini dia. Ini. Jadi kisah-kisah yang di sini, beberapa pendapat saya begini ya. Yang pertama itu kan Quran diwahyukan 600 tahun setelah Yesus. Kita bisa bayangkan kalau sebuah kisah dikisahkan 600 tahun dari peristiwa. Menurut saya kalau kisah sudah 600 tahun dituliskan, itu sesuatu kisah yang tidak bisa dibuktikan lagi. Tidak bisa. Kenapa? Karena kisah-kisah di dalam kitab Injil ini tentang Yesus, itu ada manuskripnya. Ini, ada manuskripnya ini semua. Tetapi kalau kisah-kisah yang di sini, manuskripnya itu, ya saya tidak tahu, sampai hari ini belum pernah aku dengar Muslim ada mengatakan manuskripnya lengkap. Karena yang ini menjadi patokan sekarang. Apakah ini bisa dikaitkan dengan zaman Utsman? Ya ini menjadi perbedaan lagi. Karena ada dibakar. Bagaimana ini dengan di sini? Ada lagi, di sini 7 arub. Kok bisa berbeda? Jadi manuskripnya tidak ada sehingga tidak bisa diuji secara sejarah. Jadi Quran ini diwahyukan 600 tahun setelah kisah Yesus. Di mana di dalam Quran itu dikatakan bahwa Isa itu diklaim atau dipandang atau dianggap sebagai Yesus. Tetapi kronologi sejarahnya itu berbeda. Ini yang menjadi pergumulan dari saudara-saudara kita. Yang berikut, Quran ini ditulis di Arab yang jaraknya ribuan kilometer. Jadi tahunnya ratusan tahun, jaraknya ribuan kilometer. Di situ, baru Quran ditulis dalam bahasa Arab, di mana orang Arab itu tidak pernah, bahasa Arab ini tidak pernah dipakai di kisah ini, nggak pernah. Di situ ya. Tidak pernah, dan penulis daripada Quran, Baginda Muhammad, dengan para sahabatnya sampai Utsman, dan sampai sekarang, tidak ada yang penulis-penulis ini tinggal di Israel. Jadi jaraknya ini sangat jauh, tidak ada kaitan dengan peristiwa sejarah. Dari segi jaraknya, dari segi geografisnya, dari segi tahunnya, sejarahnya, historinya, ini sangat jauh sekali perbedaannya, sehingga ini menjadi perenungan-perenungannya. Baru kitab Quran ini dengan kisahnya tidak pernah diakui gereja. Jadi kalau tidak pernah diakui gereja, tidak ada satu gereja pun yang mengakui kesohihan dari kisah di dalam kitab ini dengan apa yang ada di kitab Injil ini. Gereja mana tidak ada. Justru ketika dibaca kitab Quran, kita bandingkan dengan kitab Injil, khususnya berbicara tentang kisah Isa yang disamakan dengan Yesus, itu sangat berbeda sekali. Dan betul, makanya kisah ini di dalam ini tidak pernah diakui gereja. Kalau ada gereja yang mengakui itu, ya selamat jalan kepada ini. Baru catatan lagi yang harus direnungkan dalam Mazmur 147 ayat 19-20, Nabi hanya datang dari Israel. Tidak mungkin dari Arab yang berkaitan dengan di sini. Tetapi kalau memang Quran dengan penerima wahyu ini, yaitu baginda di dalam saudara Muslim, dipandang mereka sebagai Nabi, itu hak mereka. Tetapi ketika ini ditarik kepada kitab Injil dan kitab Taurat, maka nanti bentrok di sini, berbeda di sini. Itu dia. Dan yang terakhir, kisah dalam Quran memang justru ada kemiripan dengan kitab Gnostik yang ditolak oleh gereja. Jadi kitab Gnostik ini memang memiliki kemiripan dengan apa yang ada di dalam kisah Quran.
Dan ini tadi Pak Graciapello sudah memberikan data-datanya. Jadi sebenarnya yang harus direnungkan oleh semua orang adalah bahwa sejarah itu penting dalam teologia. Teologia tanpa sejarah namanya tolologia. Itu ya. Jadi kalau berteologia tanpa sejarah, maka namanya buta sejarah atau buta kebenaran. Makanya Pak Soekarno bilang, jas merah, jangan lupakan sejarah. Orang yang melupakan sejarah sama saja menginjak-injak muka daripada nenek moyangnya, termasuk orang tuanya. Karena sejarah hidupnya tentu berkaitan dengan orang tuanya. Jadi sejarah itu penting dalam berteologia. Kalau orang tidak mau belajar sejarah, maka selamat menikmati tolologia. Oke, barangkali itulah dari saya. Demikian dulu dari apa yang saya pahami. Semoga ini bisa jadi berkat untuk kawan-kawan semua. Shalom. Ya, aku komentar, mau nunjukin ya. Bentar. Aku mau nunjukin data-data yang tadi yang saya jelaskan tentang yang apa? Yang aku argumenkan tadi. Nah, ini yang diklaim salah satu ayat oleh Benjamin Kaldean yang di dalam bukunya namanya Muhammad in the Bible. Di sini berdasarkan tafsiran Yahudi, di sini mengatakan bahwa ini di dalam Midrash Eka Rabbah mengatakan bahwa what is the name Anuki Messiah? Rabbi Abba Barkana berkata the Lord is his name. Jadi Tuhan namanya. Nah, di sini dipertegas lagi yaitu the Lord is righteousness itu atau keadilan kita. Nah, ini berdasarkan jadi nama Mesias itu adalah Tuhan sendiri. Ya, sesuai dengan Yeremia 23 ayat 6 bahwa Mesias yang dilahirkan itu disebut Yahweh Shidkenu. Ya, Yahweh Shidkenu atau Tuhan keadilanku, sebenarnya Tuhan kebenaranku artinya. Ya, Anda baca Yeremia 23 ayat 6. Ya, bayi Mesias yang akan dilahirkan di Bethlehem menurut Nabi Mika atau Nabi Mikayah itu namanya adalah Yahweh Shidkenu atau Tuhan kebenaranku. Ya, silakan, Tiff. Ya. Nah, sedangkan kalau di dalam Sanhedrin, di situ saya membaca bahwa dia secara pede mengatakan Silo itu untuk Muhammad gitu. Di sini justru di dalam Yahudi mengatakan bahwa Silo. Emangnya Muhammad dari suku Yehuda? Nah, ini kan the scepter artinya tongkat kerajaan itu tidak akan pernah keluar dari suku Yehuda. Yehuda itu suku yang menghasilkan raja-raja. Ya itu ya betul. Makanya kalau Momo jauh banget dari Yuda, ya jauh banget di itu. Di sini dikatakan the term Shiloh in understood as reference to the Messiah. Jadi Shiloh itu merujuk untuk Mesias gitu loh. Makanya saya agak ketawa dan itu pun yang pernah dikirim ya sama salah satu teman saya yaitu namanya Ramalebe. Ya karena memang Muhammad tidak pernah ada nubuatannya baik di dalam Quran juga. Silsilahnya aja nggak ada kok Muhammad di dalam Quran. Ya jadi mereka nyarinya di kitab orang lain. Nah itu aja sih Pak. Kalau udah siapa silakan yang lain. Saya menambah sedikit. Bisa saya tambahkan? Ya sebentar. Di dalam bukunya Muhammad Ahmad Kalafullah tadi dikatakan ketika dikatakan Yesus itu bicara sejak waktu masih baby dan dia diberikan kitab Injil pada waktu masih nenen. Kemudian dia membuat burung-burungan, ya, menghidupkan burung-burungan dari tanah liat. Cerita ini sama-sama ditolak oleh orang Yahudi dan orang Kristen. Dan Muhammad Kalafullah dari hasil penelitiannya Al-Azraqi, ya, jadi dia merujuk kepada sejarawan-sejarawan kuno seperti Al-Azraqi dan Al-Waqidi. Kenapa kok cerita ini bisa ditolak? Padahal mereka menuhankan Yesus. Kenapa mereka menolak Yesus bisa bicara pada waktu bayi? Padahal kan itu keajaiban kan. Tapi cerita ini palsu menurut orang Kristen dan Yahudi. Nah, sehingga ini mengherankan juga sejarawan Muslim. Karena kitab ini, kalian tahu nggak diambil dari mana? Dari Injil palsu Matius atau Injil Pseudo Matius dan dari Injil Proto Evangelium Jacobi. Nah, itu adalah Injil-Injil Gnostik yang ditolak oleh gereja. Jadi itulah dongeng-dongeng nenek-nenek.
Ya, nenek saya bercerita kepada nenek tetangga bercerita kepada sepupu neneknya bercerita kepada nenek. Dan itu bukanlah kitab yang kanon. Sehingga kita menolak cerita-cerita seperti itu, walaupun kelihatannya ajaib, Yesus bisa membuat burung-burungan dari tanah liat. Tadi orang Kristen menolak cerita ini, karena itu bukanlah fakta, ya, itu dongeng nenek-nenek tua. Ya, itu yang ada di dalam buku Muhammad Ahmad Khalafullah, Anda bisa baca. Ya, silakan. Pak Kodek, siapa yang bicara selanjutnya? Ya, saya bisa bicara sebentar, Ibu Sophie. Ya, silakan Pak. Oke. Memang kalau kita buat dari fakta-fakta dari kitab kita, orang itu akan menolak. Maksud saya, mengapa kita nggak cari pendekatan dari kitab mereka sendiri, dari hadis ya, Sahih Bukhari 3. Di situ jelas tonggak sejarahnya Muslim itu di Gua Hiro, Jibril, Muhammad sama Waroka. Nah, faktanya harus kita cari juga seperti bilang Bro Erben itu tentang Injil. Waroka menurut Sahih Bukhari 3 diberikan seizin Allah katanya membuat Injil dalam bahasa Ibrani sama bahasa Arab. Nah, ini suatu momen yang penting harus kita pertanyakan di mana Injil itu. Karena dari Waroka inilah kita bilang tonggak sejarahnya jadi nabi atau apa semua. Mengapa orang Islam tidak dengan mencari di mana itu Injil Waroka itu? Itu aja yang komentar saya. Bagaimana mau dicari? Orang dibakar kalau semua sama ada, mereka. Berarti itu hayalan semua. Sahih Bukhari 3 itu berarti gagal, Ibu Sophie. Nah, Pak berarti Subizar, dongeng semua. Iya. Anda percaya nggak waktu baby Yesus itu masih nenen, diberikan kitab Injil, Pak, dan dijadikan nabi pada waktu masih baby? Ya, Anda percaya kisah ini? Ya enggak lah. Aduh, bagaimana ya caranya menyadarkan saudara-saudara kita ini? Kok susah sekali kelihatannya. Tapi ya buktinya banyak yang sadar juga sih. Ya. Nobita, lanjut. Nobita, present. Nobita, silakan Nobita. Shalom. Shalom, di sini Susuke. Nobita ini cucunya siapa? Cucunya Imron Tah. Oh. Imron San. Nobita San. Silakan. Cucunya Imron nih. Nah, ya, jadi jadi kemarin pun kan teman-teman Muslim mengatakan bahwa Nabi Muhammad pun sebenarnya juga dia itu yang diurapi secara tidak langsung mengatakan Nabi mereka itu juga Mesiha. Gitu. Nah, tapi itu topik lain. Sekarang kan kita membahas soal bagaimana Muhammad ini bisa mendapatkan informasi demikian rupa, ya, soal Isa lahir di pohon korma lah, ya, soal yang paling parah itu kan soal kematian Isa itu yang menjadi tanda tanya besar karena banyak sejarawan yang mencatat kematian Yesus. Dan lagi pun nubuatan di perjanjian lama itu mau dikemanakan kalau Yesus tidak menggenapi itu, lalu berarti nubuat itu percuma kan, mau dibuang di tong sampah. Nah, yang saya mau bilang adalah memang pada mula-mula kekristenan mula-mula itu ada dua sekte yang terkenal, ya, sekte bidat, ya, Ebionit dan Dokein, ya, Doketisme. Nah, memang pada saat itu orang Israel, ya, dihajar oleh Romawi dan banyak dari antara mereka yang lari ke tanah Arab, dan salah satunya adalah orang-orang dari Ebionit, ya, Ebionit, yang akhirnya ajaran ini pun berkembang di sana. Inilah yang dikutip oleh Nabi Muhammad bahwa engkau menjadikan Isa itu Allah, ya, salah satu dari yang tiga. Jadi Muhammad pun sendiri pernah menentang ajaran sesat ini yang lari ke Arab. Nah, tetapi
mengenai doketisme ini sendiri pun, pemikiran doketisme ini sendiri pun dikutip oleh Quran sebenarnya dan dinyatakan sebagai wahyu Allah bahwa Isa itu tidak disalibkan, melainkan diangkat. Jadi pemikiran ini berkembang dari ajaran doketisme. Jadi ini ajaran bidat yang berkembang ya, istilahnya bercabang-cabang, udah kayak bola salju tuh, semakin hari dia semakin besar. Nah, jadi pemikiran doketisme ini ya, dia mengembangkan pemikirannya dari filsafat Helenistik, dari pemikiran Helenistik. Nah, pemikiran filsafat Helenistik ini yang punyanya doketisme ini, dia percaya ada Tuhan di alam tidak nyata yang memiliki kuasa yang lebih besar. Dan alam yang tidak nyata ini terhubung dengan alam nyata. Nah, ketika Tuhan yang ada di alam tidak nyata ini ya ingin menjalankan konsep keilahiannya, dia membutuhkan Tuhan yang lebih kecil ya, yang akan menjalankan konsep keilahiannya di alam nyata. Inilah yang disebut Deuteros Theos. Jadi ini ya, di pemikiran ini akhirnya dipakai dalam menjelaskan Torah. Jadi ketika doketisme ya, ajaran ini dia melihat Mal'ah Adonai, dia menganggap itu sebagai Deuteros Theos atau Tuhan kedua. Nah, inilah yang dijadikan ya, pemikiran inilah yang dijadikan oleh doketisme yang memandang bahwa Yesus itu sebenarnya tidak disalib, cuma yang fananya yang tersalib, tetapi keilahiannya itu sedang bersama Yohanes gitu. Jadi ada perkataan seperti ini, sesungguhnya guru ya, mereka tidak menyalibkan engkau. Nah, ini pun berkembang ya, dan ini masuk sampai ke Arab sana, lalu di pemikiran ini pun menjadi suatu pemikiran baru yang ditafsirkan bahwa Yesus ini tidak disalib. Jadi ajaran sesat ini berkembang loh, penafsirannya itu berkembang hari demi hari. Jadi tidak sama persis lagi dengan ajaran bidatnya yang pertama, tetapi dia mengalami perkembangan. Nah, ini yang terjadi, yang kita lihat yang ada di dalam Quran. Ini sebenarnya memang agak sulit kalau menjelaskan kepada Muslim, karena Muslim tidak mau itu ya, mencari, mendeteksi dari mana ajaran mereka ini berasal gitu. Mereka menolak sejarah. Ini yang menjadi kesulitan teman-teman apologet Kristen. Itu aja. Iya, makasih Nobita, cucunya Imron. Sah. Lanjut, apa lagi yang berkomentar? Jadi saya tambah sedikit ya. Jadi sama seperti nubuatan Rabi Simeon ketika Yesus pada umur 8 hari dibawa ke Bait Suci Salomo, Bait Suci Herodes pada waktu itu ya, Herodes Agung yang membangun Bait Suci kedua. Rabi Simeon mengatakan bahwa anak ini akan menjadi bahan perbantahan. Dia akan menjadi batu sandungan atau batu sentuhan, tergantung. Ya, kenapa? Karena Allah dalam rupa manusia ini itu tidak bisa kita pahami sepenuhnya. Ini yang disebut misteri iman kita di 1 Timotius 3:16. Jadi puncak iman Kristen adalah Allah yang menyatakan diri dalam rupa manusia, Allah yang zohir. Itu yang nggak bisa diterima. Karena kita sudah punya konsep sendiri, Allah itu tidak serupa dengan makhluknya, nggak bisa ngapa-ngapain, cuma duduk-duduk di sono, ya terbatas yang nggak bisa turun ke bumi, nggak bisa menampakkan diri, kita nggak bisa dengar suaranya. Karena kenyataannya tidak semua manusia bisa berhubungan atau kontak dengan Tuhan. Karena kita sudah mempunyai konsep-konsep tentang Tuhan inilah, kita mengembangkan konsep ketuhanan kita sendiri, kita membatasi karya dan kuasa Tuhan. Nah, Rabi Simeon sudah mengatakan, ketika matanya melihat Yeshua atau Juru Selamat, ya Mesias yang dijanjikan itu, Allah dalam rupa manusia ini, itu nggak bisa terima. Kenapa? Bentuknya bayi. Makanya Yesus mengatakan, menurut kamu siapakah aku ini? Karena yang kelihatan di depan mereka ya rambutnya gondrong, ya matanya coklat, tinggi. He's a human, like all of us.
Ya, tetapi karyanya itu membuktikan bahwa dia Tuhan yang berjalan di dalam dimensi ruang dan waktu kita. Ya. Itulah sebabnya kita tidak bisa memahami dia sepenuhnya. Nah, ini menjadi batu sandungan dan batu sentuhan. Karena pada waktu awal mula gereja, ketika kita nggak ada perdebatan ketika kita bicara Tuhan ya, mungkin konsep tentang Tuhannya berbeda. Tetapi bagi Kristen dan Yahudi nggak ada perdebatan mengenai siapa Tuhan. Yang menjadi perdebatan adalah ketika Mesias itu datang. Apakah dia ilahi atau dia sekedar manusia? Ada dua aliran pada waktu itu yang sudah mulai menjadi bidat. Yang pertama adalah aliran yang menolak keilahian Yesus. Yang kedua, tadi doketisme, aliran yang menolak kemanusiaan Yesus. Makanya Rasul Yohanes mengatakan, kamu jadi antikris. Kamu terkutuk kalau kamu tidak mengakui Yesus telah datang sebagai manusia. Kamu antikris. Ya. Nah, itulah sebabnya gereja di dalam kristologinya menetapkan satu doktrin, yaitu dua nature daripada Tuhan kita. Dia ilahi sekaligus insani. Karena dia adalah sang firman itu sendiri. Ya, nah ini jadi bahan titik perbantahan kita adalah di Yesusnya, siapakah dia. Kalau you get Jesus wrong, kalau kamu salah mengenali siapa Yesus itu, kamu salah mengenali siapa anak Allah itu, kamu hanya mengenali dia sebagai nabi, sebagai orang baik, ya seperti turunan daripada Arianisme, saksi Yehova termasuk Islam salah satunya adalah bidat Nestorian, kamu akan jatuh kepada persepsi heresi ini, bidat ini. Kamu menolak keilahian Yesus. Tapi ada satu sisi lainnya, dia menolak kemanusiaan Yesus. Dia nggak terima Yesus sebagai manusia bisa disalib. Masa Tuhan bisa disalib? Nah, inilah titik perbantahannya. Makanya Rasul Paulus mengatakan, aku berlari-lari menuju panggilan surgawi untuk aku semakin mengenal siapa itu anak Allah. Bukan Tuhannya, Tuhan it is finished. Tetapi mengenal siapa Yesus sang anak Allah itulah. Ya, itu menjadi satu pergumulan rohani, satu perkembangan rohani di mana kita harus terus-menerus mengenal lebih dalam lagi siapa Yesus sampai pada tingkat kita seperti Rasul Petrus. Banyak orang mengatakan, Yesus berkata, menurut kamu siapakah aku nih? Kemudian murid-muridnya berkata, oh kamu nih seperti nabi, kamu nih sekedar Nabi Yeremia, Nabi Yesaya, Nabi Elia. Tapi Yesus mendesak terus, dia berkata, menurut kamu siapakah aku ini? Dan kemudian Petrus berkata, you are the Messiah, the Son of the living God. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kalau kita tidak bisa sampai pada pengertian Mesias, anak Allah yang hidup ini, repot. Nah, saya rasa itu ya. Jadi pada waktu awal gereja itu sudah ada dua doktrin yang mengalir di situ, satu menolak kemanusiaan Yesus, satu menolak keilahian Yesus. Di sinilah gereja membuat satu ijma ulama, ya, satu ijma pastor pada waktu itu, ya, membuat satu muktamar besar, konsili besar. Ya, nah inilah yang harus kita memahami lebih dalam tentang Yesus ini. Siapakah dia sebenarnya? Gitu teman-teman. Nah silakan kalau ada yang mau menambahkan. Lagi siapa yang mau komentar? Ya. Silakan. Gak ada Muslim ya. Jadi tidak ada Muslim yang membantah kita nih. Muslim. Iya. Boleh lagi Pak Kodeks satu nubuat aja di Hosea. Karena ini kan kita memperbandingkan Isa di Quran ya. Oh ini sorry. Mungkin Pak siapa yang bisa share screen? Hosea 6. Hosea 6. Ini nubuatan mesianik yang paling ditakuti orang Yahudi sebenarnya. Jadi kalau masih yang Yesaya 9 ayat 6, berapa lagi? Itu masih bisa mereka bantah-bantah, tapi ini enggak bisa dibantah. Ya, Hosea 6 ayat 2, Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Sesudah 2 hari ya, berarti hari keberapa? 3 kan? Pada hari yang ketiga Ia akan membangkitkan kita. Dan kita akan hidup di hadapannya. Ini nubuatan paling ditakuti orang Yahudi. Jadi ketika Yesus bangkit pada hari ketiga, ahli-ahli Taurat tahu ayat ini. Itulah sebabnya mereka membuat suatu cerita hoax. Mereka membayar penjaga-penjaga kubur itu supaya mengatakan murid-muridnya yang mencuri ayatnya. Karena apa? Nubuat ini, ya, perhatikan baik-baik.
Di sini dikatakan ia akan membangkitkan kita pada hari ketiga. Jadi orang-orang kudus, orang-orang salehnya Tuhan dibangkitkan pada hari ketiga. Bukan hari ketiga mereka, tetapi hari ketiganya Kristus. Makanya waktu Yesus itu bangkit, ada orang-orang kudus juga yang bangkit kan. Jadi Kristus sebagai sulung kebangkitan dan yang lainnya itu mengikutinya. Dan mereka ya dan kita akan hidup di hadapannya. Jadi ini digenapi ya. Saya sering bawa ini. Ya ini jauh sebelum Hosea, Ayub sudah menuliskan ya. Tetapi aku tahu penebusku hidup. Ini nih. Dan akhirnya ia akan bangkit. Penebus ini tidak lain dan tidak bukan Adonai Elohim. Akan bangkit di atas debu loh. Jadi ada nubuatan bahwa penebus akan diserupakan ya. Dan ada iya, statement. Ini nggak main-main loh. Lalu ayat 26-nya bilang apa? Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak. Tanpa apa? Tanpa dagingku. Makanya orang Kristen itu percaya kebangkitan itu bukan kebangkitan tubuh ini lagi. Ayub sudah mengatakan, tanpa dagingku pun, aku akan melihat Allah. Melihat penebusnya. Siapa yang mereka lihat? Itulah Kristus gitu. Jadi, Kristus waktu dia bangkit pada hari ketiga, dialah sulung kebangkitan itu. Dan di mana tuh ya, Matius atau saya lupa, itu ayatnya kan, kubur-kubur juga terbuka, dan orang-orang kudus bangkit pula, masuk ke dalam kota kudus. Inilah ya, nubuatan ini dipenuhi. Makanya saya bilang ini nubuatan yang paling ditakuti, sampai membuat ahli Taurat pun membuat cerita hoax gitu. Kalau yang lain-lain mereka nggak buat itu. Ini pun yang nggak bisa dijawab oleh saudara-saudara Muslim. Gitu ya teman-teman. Itu aja saya kembalikan Pak Kodeks.